Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Ibu Putri Lestari. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tugas kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Mutmainah Alifa, adapun teman saya. Dan saya Sukmawati. Saya Nadia Feruz Zahra. Saya Dian Azza Permata Islamia Padli. Oke, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya membuka presentasi ini dengan harapan atas rahmatnya. Dalam presentasi ini, kami akan membahas penerapan early warning sistem berbasis chat pada perpustakaan dan berbagi wawasan yang saya harap akan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Yang diawali oleh saudari kami, Sukmawati. Dipersilahkan. Soal pertama yaitu, gunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. WhatsApp Gateway adalah fitur layanan WhatsApp dan Application Programming Interface, dan biasa disingkat API. WhatsApp merupakan platform pesan instan lintas perangkat untuk ponsel cerdas yang menggunakan internet sebagai media pengiriman pesan. Untuk membuat gateway WhatsApp, memerlukan library open source yang dapat dikembangkan di sistem. Open source merupakan rangkaian kode sumber atau kode dasar dalam perangkat lunak yang biasanya tersedia dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan sistem. API WhatsApp digunakan untuk mengirim pesan kepada penerima dengan nomor yang sudah diterima pada database, sehingga sistem peminjaman pada perpustakaan akan mengirim pesan early warning secara otomatis kepada peminjaman buku yang memasuki masa tenggang peminjaman buku. Selanjutnya, soal nomor 2. Berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. Model pengembangan yang digunakan adalah model waterfall, merupakan kerangka kerja proses yang memisahkan kegiatan dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi, dan menyajikannya sebagai fase-fase proses terpisah, seperti analisis kebutuhan, perancangan aplikasi, implementasi, pengujian, dan sebagainya. Alasan memilih model waterfall untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi di perpustakaan yang akan dilakukan pembangunan aplikasi perpustakaan berbasis website dan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan mahasiswa dalam pengembalian buku, maka diperlukan sistem dengan upaya untuk mengingatkan mahasiswa mengembalikan buku, yaitu dengan penerapan early warning system berbasis chat pada perpustakaan, yang mana sistem berbasis chat ini akan didukung dengan API WhatsApp. Ya, soal nomor 3, anak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Ya, di sini terdapat metode waterfall, requirements kebutuhan adalah tahapan pertama mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan atau spesifikasi untuk WhatsApp API. Ini melibatkan identifikasi fitur, fungsionalitas, dan kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi oleh API ini, misalnya integrasi dengan platform lain, kemampuan pengiriman pesan, manajemen kontak, dan lain-lain. Desain setelah kebutuhan dikumpulkan, tim pengembangan akan mulai merancang arsitektur dan desain sistem. Ini termaksud pemodelan data, struktur database, desain antarmuka, pengguna, serta rancangan logika bisnis. Untuk WhatsApp API, ini berarti merancang cara kerja API antarmuka pengguna dan integritas dengan platform WhatsApp. Kodingan pengkodean, setelah desain sistem disetujui, tim pengembangan mulai menulis kode berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan. Mereka mengimplementasikan logika bisnis, fungsionalitas, dan fitur sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini pun, pengembangan akan membuat kode untuk menghubungkan dengan API WhatsApp, mengelola data, dan menyediakan layanan yang diperlukan.
Testing, yaitu pengujian. Setelah kode selesai, tahap pengujian dimulai melibatkan pengujian fungsionalitas, integritas, dan kinerja sistem secara menyeluruh. Tim pengujian akan memverifikasi bahwa WhatsApp API berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, memastikan bahwa tidak ada bug atau kesalahan yang signifikan. Tes juga akan memvalidasi apakah API memenuhi kebutuhan pengguna, maintenance atau pemeliharaan. Setelah WhatsApp API diimplementasikan dan diuji dengan baik, tahap pemeliharaan dimulai mencakup pemantauan kinerja sistem dan penenangan masalah yang muncul, dan pembaruan perangkat lunak sesuai dengan perubahan kebutuhan atau masalah yang terdeteksi. Pemeliharaan juga pun dapat melibatkan peningkatan fitur atau perbaikan bug berdasarkan umpan balik pengguna. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.